Tuhan, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami pada malam hari ini. Kami sudah menyembah Tuhan, kami boleh merasakan hadirat Tuhan, terlebih lagi kami akan dengarkan nasihat Tuhan. Kami butuh tuntunan Tuhan lewat firman-Mu Tuhan, karena kami tahu kami sangat terbatas untuk melihat hidup kami, apalagi menata membenahinya. Kami butuh firman Allah untuk menyingkapkan semua, supaya kami tahu mana yang benar, apa yang harus kami lakukan, apa yang berkenan dan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap terima nasihat Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, kita akan belajar firman Tuhan. Buka bersama dengan saya Matius pasal 11, ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Matius pasal 11, ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Perikopnya itu Yesus dan Yohanes Pembaptis. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." Saudara dikasih Tuhan, dari nats yang kita baca ini, di sini dilihat bahwa Yohanes Pembaptis yang pada waktu itu memang terkenal sebagai hamba Tuhan, dia dipenjara akibat karena pemberitaan Injilnya. Lalu di penjara, dia menyuruh murid-muridnya untuk bertanya kepada Yesus tentang masalah kemesiasan. Lalu Tuhan Yesus menjawab pada ayat yang keempat, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." Kalau Bapak Ibu amati jawaban Tuhan Yesus ini, kira-kira ada nggak yang sedikit tanda kutip janggal? Kira-kira ada nggak, saudara? Nah, kalau saya baca, saudara, perhatikan jawaban Tuhan pada ayat yang kelima ini. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Nah, yang janggal itu yang terakhir. Kenapa kepada orang miskin diberitakan kabar baik? Sementara pada awal-awal kalimat perikop ayat 5 itu pas semua. Buta melihat, betul. Lumpuh berjalan, pas. Kusta tahir, pas. Tuli mendengar, mati dibangkitkan. Harusnya kepada orang miskin itu diperkaya. Bukankah kita sering dengar lagu kan? Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya. Ternyata kita apa? Katakan, yang miskin diberitakan kabar baik. Kenapa kepada orang miskin diberitakan kabar baik? Di sini kita akan belajar, saudara. Nah, nanti pemahaman ini akan membuat kita mengerti kenapa kepada orang miskin harus diberitakan kabar baik. Kita akan masuk bagian demi bagian dulu, supaya kita bisa tahu nanti poinnya. Kita masuk yang pertama, jenis orang miskin. Jenis orang miskin, saudara, itu ada 3. Yang pertama adalah tidak punya apa-apa dan tidak bisa membeli apa-apa. Ini kita sudah tahu. Tidak punya apa-apa dan tidak bisa membeli apa-apa. Yang kedua, punya harta tapi tidak bisa membeli apa yang ia inginkan. Punya harta tapi tidak bisa mendapatkan apa yang ia inginkan atau menikmati apa yang ia inginkan. Ini contoh, ada orang kaya yang sakit parah. Dia punya uang banyak. Dia punya uang banyak di deposito, tapi sayangnya dia nggak bisa makan banyak, saudara, hanya makan bubur. Itu miskin, saudara. Yang ketiga, jenis orang miskin adalah punya harta, sehat, tapi dinikmati orang lain. Itu pun miskin. Punya harta, dia sehat, tapi kekayaannya, hartanya dinikmati orang lain. Buka Pengkhotbah 6 ayat 2. Pengkhotbah 6 ayat yang kedua, dikatakan di sana, orang Allah kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sehingga ia tak kurangkan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmati. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang
pahit. Jadi orang yang jenis orang miskin yang ketiga adalah punya harta tapi dinikmati oleh orang lain. Dia punya kekayaan, dia punya banyak hal yang mungkin orang lain tidak punya, tapi sayang dia tidak bisa nikmati. Ini pernah saudara saya layani, ada orang kaya saudara ya, Surabaya ini. Jadi dia kerjanya sering luar kota beserta dengan istrinya dan masing-masing punya usaha sendiri. Saya waktu itu diminta untuk murapi rumah. Waktu saya datang ke sana, saya disambut 3 pembantunya saudara. Terus saya urapi itu rumah, nah ternyata nggak ada siapa-siapa di sana. Anaknya pun juga nggak ada, semua nggak ada, tinggal pembantu saja. Lalu saya tanya sama pembantu-pembantu, Mbak, kalian di sini kalau bos nggak ada, ngapain? Ya biasalah Pak, kita kadang-kadang juga berenang di kolam renang belakang itu. Di situ ada kolam renang, saudara. Ya. Jadi yang mandi di situ babu-babu itu sudah pembantu. Terus mereka main piano, ya. Terus maaf Pak Pendeta, nanti jangan kasih sama bos ya. Kadang-kadang kita tidur juga di kamar bos. Di kamar bos itu ada audio saudara ya. Jadi kayak sinema itu saudara ya. Wah. Itu pembantu yang nikmati. Terus berapa hari kemudian saya ketemu sama pimpinan saudara, saya dapat sama orang yang punya rumah, terus cerita. Nah orang ini saudara, rupanya dia sering keluar kota dengan mobil bagusnya itu, dan saya sedih mendengarnya karena dia ternyata seringkali tidur di mobil. Karena mungkin saking capeknya malam gak sempat cari hotel segala macam, tidur di mobil di pom bensin, saudara. Dan mandinya di pom bensin. Saudara pernah mandi di pom bensin? Kalau saya sih biasa saudara ya, karena saya penginjil. Ya. Tapi itu orang kaya, mobil bagus, rumah mewah, mandi di pom bensin. Sementara pembantunya mandi di batap di kolam renang. Saudara. Itu miskin, saudara. Itu miskin. Jadi punya harta, tapi dinikmati oleh orang lain. Nah sekarang kita masuk selanjutnya. Sebab kemiskinan. Sebab kemiskinan itu ada 3. Yang pertama karena alam. Contohnya bencana alam atau wabah. Dalam seketika orang kaya bagaimanapun habis. Banjir bandang, gempa bumi itu habis. Itu langsung terjadi kemiskinan. Itu karena alam. Yang kedua, karena orang lain. Contoh kena tipu. Nah, ini sering kita temui ya. Semula hebat, kaya, begitu kena tipu, habis miskin. Yang ketiga, sebab kemiskinan adalah karena sikapnya sendiri. Karena sikapnya sendiri. Ini nanti akan banyak kita bahas, saudara. Oke, kita masuk bagian selanjutnya. Progres kemiskinan. Progres kemiskinan itu ada 2. Yang pertama, semula miskin, namun makin lama menjadi lebih baik diberkati. Semula miskin, namun makin lama menjadi lebih baik karena diberkati. Yang kedua, semula miskin, besok miskin, lusa miskin, terus-terusan miskin, mati pun miskin. Semula miskin, besok miskin, lusa miskin, terus-terusan miskin, mati pun miskin. Ada yang seperti itu, saudara. Saudara, kalau kita pernah terpuruk, pernah hancur, pernah miskin karena alam, atau karena ditipu orang, saya percaya kita pun bisa bangkit kembali. Kembali kerja keras, kita minta hikmat pada Tuhan, kita minta urapan Tuhan, Tuhan pasti berkati. Ya. Itu kalau kita jatuh karena alam atau karena orang lain. Tapi kalau karena sikapnya sendiri, selama sikapnya nggak dirubah, maka hari-hari itu juga dia akan hadapi dengan kemiskinan. Hari ini miskin, besok miskin, lusa miskin, mati pun miskin. Jadi saudara, saya pernah temukan dalam pelayanan, orang bisa susah dan miskin, itu lebih banyak faktor karena sikapnya sendiri. Kalau karena alam, ditipu orang, bisa bangkit, bisa. Tapi kalau karena sikapnya, selama sikapnya nggak dirubah, maka selama itu juga dia akan terpuruk dan pasti selalu berkekurangan, saudara. Nah, kita sudah garis bawahi ya, karena sikap. Nah, pertanyaannya, bagaimana merubah sikap? Untuk merubah sikap hanya satu, harus rubah pola pikir, saudara. Rubah pola pikir. Kalau pola pikir kita berubah, sikap kita akan berubah. Sekarang jadi pertanyaan, untuk merubah pola pikir gimana caranya, saudara? Untuk merubah pola pikir harus diisi dengan pengajaran-pengajaran firman yang sehat. Buka Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8. Ayat yang tidak asing bagi kita. Dikatakan di sana, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini,
Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Perhatikan di sana, renungkan firman itu siang dan malam. Ini pola pikir. Lalu selanjutnya apa? Bertindak hati-hati. Maka kita akan berhasil dan beruntung. Jadi sikap seseorang itu akan berubah kalau pola pikirnya berubah. Pola pikir akan berubah lewat firman Tuhan yang dia dengar, yang dia renungkan, dan dia bertindak hati-hati di dalamnya. Makanya, tadi Tuhan katakan, kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Kepada orang miskin diberitakan kabar baik, supaya pola pikirnya berubah. Lalu sikapnya berubah, dan nasibnya pasti akan berubah. Yang setuju katakan, amin. Makanya saudara, mulai hari ini, mari perhatikan pengajaran firman yang saudara dengar. Dan mulai hari ini, rubah pola pikir saudara. Kalau pola pikir saudara berubah, sikap saudara berubah, dan Tuhan senantiasa melihat sikap kita. Kalau sikap kita benar, saya percaya Tuhan pasti akan memberkati kita cukup. Tidak ada satupun yang kekurangan. Nah, hari ini kita akan belajar saudara, ada 7 sikap yang harus kita jauhi, yang akan bisa membuat kita masuk dalam kutuk kemiskinan. Tapi sebelum itu, coba kita buka dalam Pengkhotbah 4 dulu. Pengkhotbah pasal 4, ayat 13, sampai ayat yang ke-14. Pengkhotbah pasal 4, ayat 13, sampai ayat yang ke-14, dikatakan di sana, lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmat daripada seorang raja tua tetapi bodoh, yang tidak mau diberi peringatan lagi. Karena dari penjara orang muda itu keluar untuk menjadi raja, biarpun dia dilahirkan miskin semasa pemerintahan orang tua itu. Lebih baik seorang muda miskin tapi berhikmat. Itu bicara apa? Pola pikir yang diisi firman. Begitu dia mungkin mengalami kemiskinan waktu muda, tapi karena pola pikirnya berubah, dia berhikmat, akhirnya dikatakan apa? Dia keluar menjadi raja. Karena sikapnya yang berubah. Tapi sebaliknya, ada seorang raja, mungkin karena warisan orang tua yang sebelumnya raja, tapi bodoh. Pola pikirnya nggak benar, sikap pun nggak benar, akhirnya apa? Dia pun mati sia-sia. Makanya saudara, hari ini kita akan belajar firman Tuhan supaya pola pikir kita berubah, sikap kita berubah, dengan demikian kita pun diberkati Tuhan. Ada 7 sikap yang harus kita jauhi supaya kita tidak jatuh di dalam kemiskinan. Yang pertama, Amsal 20 ayat 21. Amsal 20 ayat 21. Ada 7 sikap yang harus kita jaga, yang harus kita jauhi, supaya kita jangan jatuh di dalam kemiskinan. Amsal 20 ayat yang ke-21. Milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya, akhirnya tidak diberkati. Milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya, akhirnya tidak diberkati. Sikap yang pertama yang bisa membuat kita masuk dalam kutuk kemiskinan adalah serba ingin cepat dan tidak mau sabar melewati proses. Serba ingin cepat dan tidak mau sabar melewati proses. Gini Bapak Ibu, dalam hari-hari yang kita jalani, ada banyak peristiwa-peristiwa atau kejadian yang kita lewati. Nah, kalau kita rangkum itu semua, sebenarnya itu hanya 2 hal yang kita hadapi. Yang pertama adalah event, yang kedua adalah proses. Event itu adalah kejadian yang terjadi sesaat, di waktu-waktu tertentu. Itu event. Kalau proses adalah rangkaian peristiwa-peristiwa yang menuju event itu. Sekali lagi, event itu adalah satu kejadian yang terjadi sesaat dalam waktu-waktu tertentu. Sementara proses adalah rangkaian peristiwa atau kejadian yang menuju kepada event itu. Ya, contoh, tanggal pernikahan itu event, tapi pacaran adalah proses. Ya, tanggal pernikahan adalah event, tapi masa pacaran adalah proses. Orang suka yang pernikahannya, eventnya, tapi tidak mau proses pacarannya. Makanya saya berapa kali menangani konseling saudara ya, yang mengalami keretakan rumah tangga dan ujungnya cerai. Ya, waktu pernikahannya luar biasa, di hotel bintang 5 segala macam. Tapi waktu pacaran cuma 3 minggu. Nah, tahu apa? Setelah itu juga mungkin karena terpaksa. Ya, ujungnya apa? Cuma 2 bulan rumah tangga, cerai. Ya, eventnya bagus, prosesnya itu enggak.
Demikian juga saudara ya, ada banyak orang ingin punya jabatan, pelantikan, itu event. Tapi masa-masa sakit untuk menuju pelantikan, kerja keras ikut orang, itu proses. Pelantikannya orang suka, tapi proses sakit kerjanya nggak mau. Demikian juga saudara ya, waktu satu pembangunan satu gedung. Saudara perhatikanlah, waktu gedung itu dibangun, semua ditutup seng. Tapi begitu peresmian gedung, oh semua datang. Bahkan pemerintah datang meresmikan, gunting pita, makan enak-enak. Saya mau nanya saudara, yang membuat gedung itu kuat, apakah karena catnya, apakah karena peresmiannya, atau proses pembangunannya? Prosesnya. Makanya saudara, tidak ada orang yang langsung segera diberkati, langsung cepat kaya, itu tidak ada. Itu harus lewat proses. Begitu kita tidak mau sabar lewati proses, maka kita akan pakai jalan kiri kanan, jalan segala macam yang bersifat cepat, menghalalkan segala macam cara, ujungnya apa? Habis. Alkitab kasih banyak contoh saudara ya, di dalam Yakobus, dalam 1 Korintus 9 dan 1 Korintus 9 ayat 24-26, belajarlah dari petani, belajarlah dari petinju, belajarlah dari pelari. Petani itu harus sabar, petinju juga harus sabar waktu dibimbing oleh pelatihnya, supaya dia bisa menang waktu tanding. Demikian juga pelari harus sabar. Semua itu ada prosesnya. Kalau kita nggak lewati proses, habislah kita. Saya saudara ya, berapa bulan lalu itu, bulan ini sama tahun lalu saudara ya, HP saya bolak-balik itu dapat SMS sama WA dari orang-orang yang pinjaman online saudara. Ya saya bisa ngerti lah, karena HP saya, nomor HP saya kan juga banyak masuk ke HP nomornya jemaat saudara ya. Tiba-tiba muncul WA. Nomor teman Anda kayak gini, tolong segera lunasi utang. Saya nggak hubungi, cuma saya kasihan aja. Kenapa kok orang ini terikat pinjaman online? Kenapa kok seperti kenapa? Ada lagi salah satu kredit saudara-saudara. Tapi saya nggak rekening lah, karena saya tahu pasti nomor HP saya ada di mereka. Cuma saya sedih, kenapa kok pakai cara begitu gitu loh saudara. Itulah orang yang serba ingin cepat dan tidak mau sabar lewati proses. Kalau kita seperti itu, maka siap-siaplah miskin, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang membuat kita bisa jatuh dan masuk dalam kutub kemiskinan? Mazmur 31 ayat 10-11. Mazmur 31 ayat 10 sampai ayat 11. Dikatakan di sana, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengindaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku, sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Yang kedua, sikap yang pasti membuat kita miskin adalah hidup di dalam kepahitan. Hidup di dalam kepahitan. Ini kasus paling banyak kami tangani dalam pelayanan pelepasan saudara ya. Mereka yang kepahitan, akhirnya uang mereka, deposito mereka kesedot untuk penyakit kanker. Saya pernah nangani di salah satu rumah sakit saudara sini, ada satu jemaat. Ya, saya waktu datang, terus begitu saya sampai di kamarnya jemaat yang mau saya doakan itu seorang ayah, saudara ya, tante-tante. Saya waktu begitu buka horden itu, saya kaget. Sempat saya tutup lagi. Saya dalam hati berpikir gini, ini apa saya salah alamat atau tidak? Kenapa saya seperti itu sikapnya, saudara? Karena waktu saya lihat tante ini, ngeri, saudara. Itu badannya itu bengkak-bengkak, saya tuh tahu sakit apa ya, dan bengkak-bengkaknya itu seperti kayak ada air sama nanah, saudara. Sampai dia itu nggak bisa tidur karena bengkaknya itu ada seperti gelembung-gelembung di kulitnya itu di belakang. Jadi sanggah sama ada seperti kayu atau besi gitu, saudara, di punggungnya. Jadi dia tegak begitu. Terus saya lihat nggak ada keluarga. Saya tunggu ada 5 menit, datanglah keluarganya, saudara, anaknya yang undang saya itu. Lalu ibu itu bilang gini, anaknya bilang gini, Pak, ini mama saya sudah banyak hamba Tuhan doakan, ini kepahitan Pak. Kepahitan dengan papa saya, tapi disuruh ngampuni nggak bisa. Maaf Pak Nason, saya mau tanya, apakah saya salah kalau saya berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan segera cabut nyawa mama saya? Dia ngomong itu bukan dengan nada menghina, saudara, atau nada benci, nangis. Karena dia bilang, uang kami sudah habis, Pak. Sudah dari Cungkok, Singapura, habis. Ya, tapi satu kuncinya, mama saya tuh nggak mau ngambil.
Coba minta tolong Pak Nasor, bisa arahkan mama saya ngampuni. Akhirnya saya suruh, waktu itu saya doakan itu saudara, saya bilang, Tante mau ikut Tuhan Yesus sungguh-sungguh? Ya. Lalu saya bilang gini, Tante ngampuni Om ya? Oh tidak, langsung marah dia. Padahal bayangkan, dia itu posisi sudah agak sekarat, tapi masih bisa marah. Nggak mau ngampuni suaminya. Saya dalam hati, kok keras ini orangnya. Saudara tahu ya, kalau kita kepahitan, Tuhan tidak akan dengar doa kita. Sudah kena penyakit, ya sesak napas, sakit mata, sakit tulang, tadi Mazmur 31 katakan ya, kita sudah kena penyakit, uang habis ke sana, tambah lagi Tuhan tidak dengar. Mazmur 66 ayat 18, mari buka. Mazmur 66 ayat 18. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Bayangkan itu, betapa susahnya orang seperti itu. Uang pun habis, dan akhirnya jatuh miskin. Itu yang kedua, hidup di dalam kepahitan. Sikap yang ketiga yang membuat kita masuk dalam kemiskinan adalah Amsal 11 ayat 15. Amsal 11 ayat yang ke-15. Amsal 11 ayat yang ke-15 dikatakan di sana. Sangat malanglah orang yang menanggung orang lain, tetapi siapa membenci pertanggungan, amanlah dia. Sangat malanglah orang yang menanggung orang lain. Sikap ketiga yang pasti membuat kita jatuh miskin adalah menanggung hidup orang lain. Saudara, mungkin kita berkata, loh Pak, kita kan harus mengasihi orang. Betul. Menanggung hidup orang lain di sini adalah menanggung hidup orang yang malas, saudara. Kalau kita tanggung hidup orang malas, saudara pasti akan diporoti terus. Karena Tuhan memang membenci pemalas. Pemalas itu mendatangkan kemiskinan. Buka di dalam Amsal 6, ayat 6 sampai 11. Amsal 6, ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Kita akan banyak buka ayat karena di pengajaran. Amsal 6, ayat 6 sampai 11 dikatakan di sana, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanan pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi kau berbaring? Bilakah kau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Menanggung hidup orang yang malas. Kalau saudara tanggung orang seperti itu, dia tuh sehat, kakinya bagus, tangannya bagus, tapi malas. Itu habis. Biasanya kalau orang sudah malas, itu nanti merembet kemana-mana. Dan ujung-ujungnya hal-hal kejahatan, saudara. Bisa kena masalah obat-obatan, segala macam. Kenapa? Karena nggak aktif. Kayak gini berapa kali kami tangani dalam pelayanan, saudara ya. Ada seorang ibu yang sampai akhirnya ibu itu meninggal, saudara, karena tekanan batin. Dia punya anak, itu malas. Padahal sehat, kalau dibilang pintar-pintar. Ternyata apa? Dari kecil rupanya terlalu dimanja. Ini anak sulung, saudara. Terlalu dimanja semua yang diinginkannya diberikan, begitu udah besar, malas, saudara. Dan itulah yang membuat beban dan sakit hati orang tua. Disuruh kerja nggak mau, di kamar saja, main HP. Akhirnya apa? Minta ini, minta itu, kalau nggak dituruti, marah sampai ngancam orang tua. Habis, saudara. Tapi sebaliknya, saudara, kalau kita tanggung hidup orang yang lemah, yang susah, saudara pasti diberkati Tuhan. Itu ada ayatnya. Buka Mazmur 41. Mazmur 41, ayat 2 sampai 4. Kalau kita menanggung hidup orang yang susah, yang lemah, contoh misalnya orang tua kita yang sudah lemah, atau keluarga kita yang nggak bisa apa-apa, karena dia mungkin ada sakit-sakit tertentu yang sudah nggak bisa lagi dia mengupayakan hidupnya, kita tanggung, saya percaya akan diberkati Tuhan. Karena ada ayatnya. Mari buka Mazmur 41, ayat 2 sampai ayat 4. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya. Sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia diranjang pada waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkan sama sekali dari sakitnya. Kalau kita perhatikan dan kita mau tanggung hidup orang yang lemah,
Karena kita sadar bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Mungkin karena sakitnya atau keterbatasan masalah usia dan segala macam. Saudara pasti akan diberkati Tuhan. Tapi kalau yang ditanggung itu orang malas, habis kita sudah habis. Itu sikap yang ketiga yang membuat kita jatuh dalam kemiskinan. Yang keempat adalah Amsal 28 ayat 22. Amsal 28 ayat yang ke-22. Dikatakan di situ, orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Sekali lagi, orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Sikap yang keempat yang pasti membuat kita jatuh miskin adalah kikir atau pelit karena sibuk menimbun atau mengejar harta. Kikir atau pelit karena sibuk menimbun atau mengejar harta. Saudara, kita harus bedakan antara hemat, kikir, dan boros. Ya. Kadang-kadang antara hemat dan kikir itu beda-beda tipis. Ya. Kalau hemat, saudara, itu kita bisa membedakan mana yang penting, mana yang tidak penting, dan kita fokus untuk yang penting. Itu hemat. Kalau boros, sebaliknya, kita menggunakan uang kita untuk yang tidak penting. Tapi kalau kikir atau pelit itu lain. Kikir atau pelit adalah sekalipun dia tahu mana kebutuhan yang penting dan tidak penting, yang jelas uang tidak keluar, saudara. Itu pelit, saudara. Yang seperti itu, Alkitab katakan, satu saat dia akan mengalami kekurangan. Kesaksian, saudara, ya. Jadi maaf kalau saya banyak kesaksian, karena supaya kita tahu firman Tuhan ini bukan dongeng. Ini nyata. Ini ada satu kejadian agak ekstrim. Kebetulan dialami ada seorang jemaat. Saya dengar langsung kesaksian ibu ini. Jadi ibu ini cerita bahwa hari saat itu, ini sebelum pandemi, saudara, ya, dia punya teman itu meninggal di Jakarta. Dan meninggalnya itu menyedihkan, karena dia membusuk di rumah kontrakan. Dan baru ketahuan mayatnya itu 4 hari kemudian oleh warga sekitar, karena sudah busuk, saudara. Nah, begitu dengar temannya ini meninggal, busuk, nah, teman-teman kumpulan mereka itu datang ke sana. Seperti kayak kumpulan arisan, saudara, ya. Nah, begitu datang ke sana, ibu tuh bilang, aduh Pak Nason, waktu kami buka rumah itu, aduh, baunya bukan main. Ya. Terus waktu kami lihat itu mayat dievakuasi, waduh, tuh ulat di mana-mana, tempat duduknya itu, dia mati di tempat di sofanya, saudara, ya. Itu belatung, aduh. Nah, terus teman-temannya membersihkanlah, bantu, saudara, ya. Nah, ibu ini cerita. Waktu dibuka kulkasnya, di situ banyak yang kaget, saudara. Loh, ini kan makanan arisan kemarin. Loh, ini makanan arisan minggu lalu. Loh, ini buah yang minggu lalu. Jadi banyak makanan-makanan yang arisan-arisan itu di situ, saudara. Ternyata orang ini nggak pernah beli makanan dan nggak pernah masak untuk dirinya. Jadi setiap ada arisan, makanan yang di arisan itu diambil taruh kulkas, nggak mau beli, saudara. Dan lebih kaget lagi ternyata, saudara, orang ini bukanlah orang miskin, saudara. Bukan orang nggak punya. Dia punya apartemen di Jakarta. Dia juga punya rumah bagus, saudara, di salah satu tengah kota, saudara. Ternyata semua itu dikontrakkan, dikoskan. Supaya apa? Uangnya dikumpul. Uang kumpul. Wah. Dan uang sudah terkumpul, saudara, dia kontrak rumah, itu ada agak kampung sedikit di Jakarta sana, murah. Jadi dia jangan murah, kumpulkan uang banyak. Dan yang luar biasa apa, saudara? Saking pelitnya terhadap diri sendiri, makan pun dihemat, coba, saudara. Bayangkan, pelit untuk diri sendiri. Kalau kita pelit untuk orang lain masih ngerti lah. Ini pelit untuk diri sendiri, coba. Makan arisan diambil, jadi nggak mau beli makanan. Akhirnya apa? Serangan jantung, saudara. Karena itu kolesterol semua, saudara. Seperti itu, miskin, saudara. Dia, kita katakan, punya harta, tapi nggak bisa nikmati, serangan jantung. Makanya, saudara, jangan kikir, jangan pelit. Yang setuju katakan amin. Kita memang harus hemat, tapi lebih baik lagi kalau kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Itu sikap yang keempat yang pasti buat miskin. Pelit atau kikir karena sibuk menimbun dan mengejar harta. Yang kelima, Amsal 6 ayat 32. Amsal 6 ayat 32. Siapa melakukan zina tidak berakal budi,
Orang yang berbuat demikian merusak diri. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Sikap yang kelima yang pasti membuat kita hancur adalah zina. Saya percaya kita pasti sudah banyak dengar cerita bagaimana orang itu begitu punya selingkuhan, maka hartanya itu akan dihabisi oleh selingkuhannya. Betul. Jadi orang itu bisa habis karena oleh selingkuhannya. Atau gini saudara, bisa saja selingkuhannya itu karakternya lebih baik daripada pasangan resminya. Mungkin pasangan resminya, entah suaminya atau istrinya itu agak boros, ya, agak kasar omongannya, tapi selingkuhannya bisa lebih hemat. Dan omongannya bisa lebih lembut. Tapi ingat, sekalipun selingkuhannya itu lebih bagus karakternya, ingat di situ ada murka Tuhan. Karena itu adalah kutuk zina. Yang seperti ini berapa kali kami tangani saudara ya, dalam pelayanan pelepasan. Jadi yang kita tangani ini adalah seorang ibu istri kedua. Ya, tahu itu siri atau bagaimana. Dan dia bilang, sejak jadi suami istri yang kedua itu, mulai banyak penyakitnya. Ada lagi kasus yang kita tangani, dia punya anak, hasil dari selingkuhannya itu melawan dia terus. Jadi rumah tuh kayak neraka, saudara. Yang seperti itu apakah bisa tenang? Mungkin hartanya ada, tapi miskin untuk damai sejahtera di hati itu enggak ada. Makanya saudara, sikap seperti ini harus kita jauhi, yaitu zina. Karena itu akan membawa kita kepada kutuk kemiskinan. Itu yang kelima. Yang keenam, Ulangan 28. Ulangan 28, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Ulangan 28, ayat 13 sampai ayat 14. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu, yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Perlu digarisbawahi, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Yang keenam, sikap yang pasti membuat kita jatuh miskin adalah terlibat kuasa gelap. Saudara nanti baca akibat kalau kita kompromi dengan Allah lain atau kuasa gelap, perhatikan nanti Ulangan 28 ayat 15 itu di bawah sampai ayat 68. Itu kutuk semua. Itu kutuk semua, saudara. Kami yang seperti ini, ya kita tiap satu banyak nangani saudara ya, mereka yang pakai kuasa gelap segala macam, itu akhirnya kena banyak persoalan. Mulai masalah rumah tangga, usahanya, semua habis. Dulu pernah kami layani seorang bapak saudara, yang usahanya itu semula bagus, tapi lama-lama mulai habis, dan dia nggak ngerti kenapa. Ternyata apa saudara, dia dulu punya orang tua. Nah orang tuanya itu pernah buat ada perjanjian darah. Darahnya itu ditetes di kura-kura, seperti penyu gitu saudara, dan penyu itu dilarung di laut. Nah, itu untuk apa coba saudara? Baru ingat itu. Nah sejak itu katanya, sejak bapak saya seperti itu Pak, memang bapak saya sukses, tapi lama-lama kok bapak saya kena penyakit yang nggak sembuh-sembuh ya, dan penyakitnya itu aneh. Dan sekarang saya pun juga kena itu Pak. Kenapa demikian? Karena kuasa gelap. Saudara jangan main-main dengan seperti itu. Kalau saudara main-main seperti itu, engkau akan berurusan dengan iblis. Dan tidak ada satu orang pun yang dekat dengan iblis itu mengalami damai sejahtera, itu tidak ada. Alkitab katakan dia adalah pencuri yang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Saya kalau cerita gini kasus banyak saudara, nanti panjang ceritanya. Tapi intinya kalau kita terlibat kuasa gelap, maka ayat 15 sampai 68 dalam Ulangan 28 ini akan menjadi bagian hidup kita, dan kita akan berlinang air mata sangat banyak besar, akan mengalami hidup yang susah. Itu yang keenam, terlibat kuasa gelap. Yang ketujuh yang terakhir, sikap yang pasti membuat hidup kita miskin dan hancur adalah melawan orang tua. Melawan, mengutuki orang tua, itu pasti hancur saudara. Buka Markus 7 ayat 10. Markus 7 ayat yang ke-10.
Demikian firman Tuhan saya bacakan. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Mungkin mati di situ tidak langsung seperti mati fisik, saudara ya, tapi hidup yang dijalaninya itu seperti sudah nggak ada rasanya lagi, mati, saudara. Seperti mati rasanya. Saya banyak temukan baik dalam kehidupan teman-teman saya, ya ada satu orang saudara ya, yang saya lihat teman saya itu kok susah sekali, padahal dia pekerja keras. Dia punya usaha bengkel segala macam, tapi satu pun kok nggak ada yang awet gitu. Ternyata apa saudara? Dia pernah tunjuk-tunjuk muka bapaknya kayak gini. Kon itu ya pakai kon, coba bayangkan saudara. Kata itu kata kasar saudara. Orang tua yang sudah susah payah membesarkan dia, yang cari makan untuk dia, yang nyekolahkan dia, terus ditunjuk-tunjuk mukanya kayak gitu saudara. Habis saudara. Kesaksian terakhir, saya pernah doakan ada seorang ibu saudara di daerah Surabaya sini. Jadi kita doakan pelepasan. Saya sempat lupa ibu ini karena berapa tahun kemudian baru saya jumpa, saya diminta untuk ngurapi rumahnya. Jadi waktu saya ngurapi rumahnya, disitulah baru dia cerita kalau saya pernah mendoakan dia. Saya lupa karena kita banyak doakan orang saudara. Terus saya tanya, ibu waktu itu datang ke tempat kita didoakan ada apa? Masalahnya apa? Dia cerita saudara, dia itu punya tumor, itu besar di situ. Di lehernya. Terus dia juga mengalami masalah rumah tangga, masalah ekonomi juga. Lalu dia dapat saran dari temannya, sebelum nanti operasi seminggu lagi di rumah sakit di Surabaya ini, temannya bilang lebih bagus coba kamu didoakan pelepasan. Akhirnya datang ke kita. Saya bilang, oh karena itu Bu ya, makanya Ibu datang ke tempat saya. Iya Pak. Nah waktu Pak Nason sampaikan firman Tuhan, saya tertegur di sana. Memang waktu sebelum kita pelepasan, kita ada pengarahan firman dulu, saudara. Supaya jemaat itu mengerti. Nah, waktu saya sampaikan firman Tuhan, saya katakan, saudara kalau tidak bereskan dosamu, jangan harap Tuhan akan sembuhkan engkau. Saya waktu itu ngomong begitu. Kami hamba Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada satupun hamba Tuhan yang sakti, tidak ada. Kami hanya tempat kuasa Tuhan mengalir. Tapi terjadi pemulihan atau tidak, itu kembali kepada iman saudara. Hari ini bereskan dosamu, kalau tidak, Tuhan tidak akan jamah engkau. Saya katakan begitu. Itu ada ayatnya Yesaya 59. Nah ternyata apa? Dia waktu dengarkan firman itu, dia nangis karena dia pernah menyumpahi orang tuanya. Terus dia dendam kepada suaminya. Jadi komplit sudah. Dendam kepada suami, nyumpahi maki-maki orang tuanya. Akhirnya dia minta ampun di situ, ya kita doakan, tidak ada manifest, tidak ada muntah. Terus dia cerita, begitu saya pulang Pak, saya pemberesan dengan orang tua saya pemberesan juga dengan suaminya. Setelah itu saudara ya, seminggu kemudian, karena kan sudah didaftar untuk masuk operasi, begitu sampai di rumah sakit, ya begitu diperiksa, dokter bilang, Bu, Ibu pulang saja, nggak jadi operasi. Ibu ini heran, loh kenapa nggak jadi operasi Pak? Kan sudah jadwal saya hari ini. Terus dokter tuh bilang, benjolanmu tuh loh sudah nggak ada, masa kamu nggak terasa sih? Baru dia sadar saudara, karena selama seminggu itu dia nggak pernah periksa ini lagi saudara. Ternyata waktu dipegang ini, loh sudah nggak ada lagi benjolannya. Terjadi mujizat yang luar biasa. Tapi situ terjadi kenapa saudara? Karena dia pemberesan dengan orang tua. Apakah selama ini dia nggak pernah berdoa? Dia berdoa, dia rajin ibadah, tapi dia pernah nyumpahi kutuki orang tuanya. Itu dia. Itu yang membuat uangnya banyak urusan masalah pengobatan tumornya ini saudara. Saya berharap hal seperti itu dijauhkan daripada kita. Jadi saudara ingat, kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Supaya apa? Pola pikirnya berubah. Pola pikir berubah, sikap akan berubah. Dengan demikian orang itu akan diberkati oleh Tuhan. Nah hari ini kita juga diberkati lewat pembekalan firman Tuhan. Supaya lewat ini semua kita punya pola pikir yang benar. Lewat ini semua akhirnya kita bisa menjauhi sikap-sikap yang bisa membuat kita hancur. Tadi kita sudah tahu ada 7 sikap yang bisa membuat kita masuk ke dalam kemiskinan. Yang pertama adalah serba ingin cepat dan tidak mau sabar melewati proses. Yang kedua, hidup di dalam kepahitan. Yang ketiga, menanggung hidup orang lain dalam artian orang yang malas. Yang keempat, pelit atau kikir karena sibuk menimbun atau mengejar harta. Yang kelima, karena zina. Yang keenam, terlibat kuasa gelap. Lalu yang ketujuh, melawan atau mengutuki orang tua. Biarlah 7 sikap ini dijauhkan daripada kita.
Kita hendaklah perhatikan firman Tuhan. Kalau kita perhatikan firman Tuhan dan hidup seturut apa yang Tuhan kehendaki, saya sangat percaya kita pasti akan diberkati oleh Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Dengan sikap doa masing-masing datang pada Tuhan. Pada waktu saudara tundukkan kepala dan tutup mata, di situ hanya engkau dan Tuhan yang ada. Tidak ada orang lain di sana. Cobalah jujur di hadapan Tuhan. Dari 7 sikap yang tadi sudah dibentangkan, yang sudah dijelaskan, apakah ada salah satu mengena kepada saudara? Kalau ada, bertobatlah. Itu bukan suara saya, Nahason, tidak. Itu adalah suara Tuhan untuk saudara. Supaya saudara bisa kembali diangkat Tuhan dari keterpurukan saudara. Tuhan dan Tuhan bisa memulihkan saudara. Ingat Bapak Ibu, yang paling sering membuat kita jatuh miskin, yang paling sering membuat kita terpuruk, itu karena sikap kita sendiri. Kita mungkin bisa ditipu orang, atau mungkin bisa kena bencana alam. Tapi kalau sikap kita benar, Tuhan pasti bisa berkati. Tapi kalau keterpurukan kita, kejatuhan kita karena sikap kita sendiri, selama sikap kita nggak berubah, keadaan kita pun akan tetap seperti itu terus. Sikap itu akan berubah lewat pola pikir yang berubah. Dan pola pikir akan dirubah lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah kita terima. Peganglah firman Tuhan ini. Lakukan firman Tuhan, maka engkau akan diberkati oleh Tuhan dan engkau terlepas dari kutuk kemiskinan itu. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar ini. Sekalipun singkat dan sederhana, biarlah Tuhan kau meteraikan. Sehingga sungguh-sungguh kami boleh hidup di dalamnya, kami boleh menjalaninya. Dengan demikian hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan dan kami layak untuk diberkati Tuhan. Hamba terbatas menyampaikan Tuhan, hamba serahkan kembali kepada Engkau Allah Roh Kudus yang tidak terbatas. Teruskan firman-Mu, sempurnakan penyampaiannya, meteraikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan dan berkati kami semua. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati, saya serahkan kepada Pak.